terkait variabel penelitian. Ya, tapi sebelum itu mungkin kita sedikit membahas terkait materi pekan lalu ya. Kemarin kan kita belajar atau membahas terkait langkah-langkah penelitian eksperimen. Mulai dari katakanlah memilih topik, kemudian menentukan variabel, kemudian mempersiapkan dan melaksanakan penelitian, sampai akhirnya melaporkan hasil dan utamanya dalam bentuk publikasi. Kemudian kita juga mendapatkan ide penelitian eksperimen. Mulai dari penelitian terdahulu, penelitian yang sudah kita lakukan, teori yang sudah ada, mengamati orang-orang, atau bahkan juga dari nonton bola. Dan yang ketiga ada juga formulasi hipotesis. Jadi ini yang bisa jadi salah satu yang melandasi penelitian eksperimen. Memang bentuknya sederhana ya, hanya sebuah pernyataan terkait hubungan alamiah yang kita prediksikan. Tapi dia akan menjadi pedoman kita dalam melakukan penelitian eksperimen, karena hasil penelitian eksperimen kita itu akan menentukan apakah hipotesisnya itu terbukti atau ditolak. Jadi apakah penelitian kita itu menjadi bagian dari ilmu pengetahuan atau dia malah memberikan wawasan baru, ada nih bukti baru yang belum ditemukan dari penelitian sebelumnya, sehingga jatuhlah hipotesis mungkin memang sangat positivistik untuk pandangan filsafatnya ya. Dan kemudian kita juga berkenalan dengan macam kekhawatiran terkait ide penelitian eksperimen. Jadi hanya dari berusaha menemukan ide saja, kekhawatiran sudah banyak muncul. Kemarin ada banyak ya, mulai dari takut ergofobia, takut bekerja, ada istilahnya susah diingat ya, tapi ada yang takut idenya terlalu jenius, ada yang takut idenya terlalu sederhana, ada yang takut idenya terlalu yang replikasi, fear of replication, tidak otentik dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa ide apapun itu, selama kita suka mungkin ya, dan kita juga memastikan kemungkinannya, practicality, jadi disesuaikan saja dengan kemarin ada 3 kriteria untuk hipotesis, itu nanti insya Allah bisa diterapkan dalam penelitian eksperimen. Temuan kali ini yaitu variabel penelitian. Tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, nanti kita akan sedikit membahas terkait definisi teoritis dan definisi operasional. Baru kemudian nanti ada beberapa macam variabel dalam penelitian eksperimen. Kalau secara umum mungkin kita sudah cukup familiar ya dengan variabel independen dan dependen. Tapi khusus untuk penelitian eksperimen ini, itu ada tambahan variabel lain yang kita juga harus perhatikan. Nah, kita lanjut saja ke definisi teoritis. Di sini definisi teoritis itu adalah suatu definisi yang menjelaskan suatu istilah dalam konteks ilmiah, akademis ya, disiplin akademis. Ya konteks ilmiah begitulah. Dimana katakanlah dia ini memang sangat mengacu pada teori yang sudah ada. Bisa dari artikel, maksudnya artikel penelitiannya dari jurnal, bisa dari buku, bisa dari suatu ahli, seorang ahli yang dia sudah membangun suatu teori terlebih dahulu ya, yang kita sudah sangat banyak kenal nama-nama tokoh yang hebat ya di dunia psikologi. Dan definisi teoritis ini itu berfungsi sebagai suatu alternatif untuk melihat suatu fenomena dalam sudut pandang tertentu. Gitu. Jadi katakanlah kalau kita mau ngecek nih, ada nggak ya hubungan antara materialisme dan psychological well-being. Nah, itu nanti kita bisa katakanlah cari secara teoritis, ada nggak ya yang sudah membahas hubungan antara kedua variabel tersebut. Katakanlah nanti kita dapat beberapa alternatif definisi atau mungkin beberapa alternatif teori ya. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan. Jadi jatuhnya kita lebih ke arah ya memperkaya pemahaman kita dan juga untuk memilih kira-kira yang paling cocok untuk penelitian kita tuh yang mana.
Kemudian definisi teoritis ini juga suatu cara berpikir terkait kejadian yang berpotensi saling berhubungan. Katakanlah tadi ya, ada antara materialisme dan psychological well-being. Itu katakanlah kalau ada tuh teori misalnya, dia mengatakan bahwa materialisme itu berdampak negatif pada psychological well-being. Katakanlah misal ya, secara korelasi, misal udah ada studinya, itu kan berarti kita bisa anggap mereka sebagai suatu teori ya. Sehingga katakanlah kalau materialismenya tinggi, maka psychological well-being-nya akan rendah. Padahal yang kita harapkan kan psychological well-being-nya tinggi kan, sehingga betulkah bahwa materialisme itu berpengaruh secara negatif terhadap psychological well-being? Nah, itu barulah nanti kita katakanlah cari definisi materialisme. Katakanlah ada beberapa alternatif. Baru kemudian kita mencari definisi dari psychological well-being. Ada juga beberapa alternatif dari teori begitu ya. Nah, dari situ kita bisa kemudian menurunkannya menjadi definisi operasional. Tapi sebelum itu mungkin saya bisa kasih contoh. Katakanlah untuk materialisme. Katakanlah ini contoh aja ya, bisa jadi saya salah memberikan contoh, tapi yang saya bayangkan adalah katakanlah materialisme itu adalah atribut psikologis ya, atau mungkin ya pandangan filsafat terkait segala hal itu dipandang berdasarkan benda atau material gitu ya. Nah, kalau kita mau turunkan sebagai variabel dalam penelitian itu kan masih terlalu umum ya. Itu nanti kalau mau diukur bagaimana caranya, kan agak membingungkan, sehingga katakanlah kita turunkan menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur. Katakanlah misal secara definisi operasional materialisme itu menjadi ini seberapa orang itu menganggap kepemilikan menjadi sumber kebahagiaan mereka. Contoh ya, berarti kan itu udah bisa diukur ya. Berarti kalau orang menganggap materi itu sebagai sumber kebahagiaan, semakin kuat dia, maka materialismenya akan semakin tinggi. Nah, itu bisa masuk ke definisi operasional yang bisa diukur. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi operasional. Kalau secara pengertian, mereka ini adalah pernyataan-pernyataan dari prosedur operasi atau prosedur dalam kita melakukan eksperimen. Mereka dapat berbentuk serangkaian instruksi yang menceritakan kepada orang lain bagaimana melaksanakan eksperimen yang sudah kita lakukan atau akan kita lakukan. Gitu ya, mungkin di sini memang tidak hanya definisi tapi bisa malah bentuknya seperangkat instruksi. Serangkaian instruksi. Serangkaian sama seperangkat jadinya serangkat. Jadi seperangkat atau serangkaian instruksi terkait bagaimana kita melaksanakan penelitian eksperimen. Jadi mungkin tidak hanya terbatas di variabel penelitian saja, tapi juga di beberapa hal lain. Nah, mungkin lebih jelasnya kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, definisi operasional ini dia menspesifikkan makna yang presisi dari suatu variabel dalam eksperimen. Ini tadi sudah diberikan contoh ya, katakanlah untuk materialisme, ada definisi teoritisnya dan juga definisi operasionalnya. Dan yang kedua, dia mendefinisikan variabel dalam konteks in terms of operasi yang dapat diamati atau prosedur yang dapat diamati atau pengukuran yang dapat diamati. Jadi itu ya, operations tuh kayak gimana jelasinnya ya? Ya kalau ya operations sesuatu yang kita lakukan atau kerjakan ya. Prosedur juga kayak SOP gitu, dan measurement itu pengukurannya. Jadi setiap tahapan dalam penelitian eksperimen itu sebisa mungkin atau mungkin sudah wajib ya itu dapat diamati. Katakanlah kalau kita mau telepati gitu ya itu kan tidak bisa kita amati ya. Bagaimana kita bisa merekam telepati begitu. Kalau ada yang bisa merekam atau membuktikan atau mendokumentasikan ya, atau mungkin menjadi membuat dia dapat amati itu nggak masalah ya menggunakan telepati misal. Yang penting bisa dioperasionalkan. Dan kemudian selanjutnya dia secara jelas mendeskripsikan suatu operasi yang
ikut serta dalam manipulasi atau mengukur variabel dalam eksperimen. Nah, ini masuk ke variabel independent, yaitu manipulating atau manipulasi, dan variabel dependent, yaitu measuring atau pengukuran. Jadi yang kita manipulasi itu perilaku manusia, ya, memberikan perlakuan begitu ya. Dalam bentuk apa? Berarti yang kita manipulasi itu perlakuannya, ya, kemudian yang kita ukur juga perilaku manusia, tapi dugaannya atau asumsinya adalah, mohon maaf lebih tepatnya, asumsinya adalah perilaku yang diukur itu disebabkan oleh variabel independen atau perlakuannya. Nah, itu semua didefinisikan seoperasional mungkin, sepraktikal mungkin ya, dalam cakupannya tuh praktek, bukan lagi secara teoritis tapi secara prakteknya bagaimana dalam di lapangan gitu ya. Jadi katakanlah lebih jelas kalau orang tuh baca langsung paham gitu. Nah, untuk definisi operasional, balik lagi ya, dia bukan hanya variabelnya yang didefinisikan, tapi juga konstruknya didefinisikan. Ada juga non konstruk, katakanlah mungkin terkait ini ya, kriteria partisipan, atau mungkin bagaimana cara merekrut partisipan dan lain sebagainya. Ada juga skala pengukuran atau pengukuran yang kita gunakan dalam mengukur variabel dependennya. Itu didefinisikan seoperasional dan sejelas mungkin. Nah, kita lanjut ke ini ya, main course. Apa tuh bahasanya ya? Hidangan utama dari pertemuan kita yang ketiga ini, yaitu variabel dalam penelitian eksperimen. Katakanlah tadi kita sudah menentukan berbagai variabel yang ingin kita teliti. Kita sudah mencari definisi teoritisnya, beberapa alternatif ya, dan kita memilih yang paling cocok dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tapi biasanya mereka memang masih terlalu umum, sehingga kita turunkan lagi atau kita operasionalkan lagi menjadi definisi operasional dalam penelitian eksperimen kita. Nah, variabel-variabel tersebut dalam eksperimen ternyata tidak hanya independen dan dependen saja, tapi ada juga variabel kontrol, variabel confounding, dan juga variabel acak. Jadi ada 5 ya. Di sini variabel independen teman-teman bisa lihat gambarnya kopi. Kemudian untuk dependen gambarnya seorang manusia yang seperti mendaki ke atas begitu ya, dan ada gambar jam. Ini agak kayak grafik begitu ya. Kalau ini saya simbolkan sebagai produktivitas manusia gitu ya. Terus di sini ada kontrol. Kontrolnya itu seorang manusia menggunakan baju kayak baju laboratorium ya, tapi ini bukan laboratorium, lebih ke arah mungkin baju untuk bekerja, dan juga ini ada peralatan canggih, sepertinya katakanlah dia menyimbolkan pabrik. Jadi karyawan di pabrik sebagai sesuatu yang kita kontrol. Dan di sini ada confounding, tulisannya notice, this area is monitored by video camera. Jadi ini contoh aja, katakanlah confounding itu secara umum, nanti kita akan ulas lebih dalam, tapi sebagai pengenalan, ini adalah variabel yang sangat kita hindari keberadaannya dalam penelitian eksperimen. Jadi sebisa mungkin kita mengidentifikasi variabel yang mungkin menjadi variabel confounding sebelum kita melakukan penelitian eksperimen. Terus yang kelima adalah variabel acak. Bentuknya puzzle ya. Tapi acak tuh saya kurang tahu apakah puzzle bisa mencerminkan acak ya, tapi mungkin lebih ke arah variabel ini tuh kita biarkan mereka tuh acak bebas gitu. Jadi bervariasi secara acak. Kita tidak menentukan suatu kriteria tertentu yang mereka harus satu jenis atau satu varian, itu enggak. Jadi kita bebaskan. Nah, untuk lebih detailnya kita akan mulai membahas yang pertama, yaitu variabel independen. Variabel independen seperti namanya ya, independen kan katakanlah artinya tuh mandiri ya. Jadi orang yang independen adalah orang yang mandiri. Sama kayak katakanlah pemilihan pemimpin ya, dari independen, jalur independen. Berarti dia tidak menggunakan jalur partai, dia mandiri. Nah, dia nama lainnya ada alias atau variabel bebas. Aliasnya adalah variabel bebas. Jadi bisa disebut variabel independen, variabel bebas. Ada juga treatments atau perlakuan, ada manipulations atau manipulasi, ada interventions, intervensi, dan juga conditions atau kondisi.
Di sini mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan intervensi, karena jatuhnya kan di psikologi sangat banyak sekali intervensi yang dilakukan. Dan mungkin ya paling sering kita dengar di klinis ya, psikologi klinis itu kan banyak sekali ya intervensi yang diberikan kepada klien dan lain sebagainya. Nah, kalau variabel independen di sini itu variabel yang terbebas dari perilaku partisipan, di mana kita sebagai peneliti yang punya kuasa untuk memanipulasi variabel tersebut, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh partisipan untuk mengubah tingkat yang sudah kita tentukan. Gitu ya, sebagai contoh. Tadi kan gambar sebelumnya kopi ya. Ini saya berikan konteks dulu. Jadi katakanlah saya ingin melihat pengaruh kopi terhadap produktivitas karyawan pabrik. Gitu ya, sederhana kan? Jadi sudah diketahui variabel independennya adalah minum kopi, variabel dependennya produktivitas, yang dikontrol adalah karyawan pabrik. Nah, dan di sini katakanlah kita sudah memilih beberapa partisipan ya untuk diberikan perlakuan berupa minum kopi dan tidak minum kopi misal. Nah, partisipannya itu tidak bisa mengubah variabel independen kita. Katakanlah, saya nggak mau kopi, saya maunya jus gitu ya, itu nggak bisa. Atau saya nggak mau minum kopi, saya maunya masuk kelompok yang tidak minum kopi, itu juga tidak bisa. Sehingga kitalah yang menentukan mereka masuk mana. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, variabel ini itu mendeskripsikan secara tepat apa yang kita lakukan untuk menciptakan kondisi perlakuan yang beragam dari eksperimen kita. Jadi balik lagi ya, kayak definisi operasional. Jadi memang apa aja sih yang kita lakukan sehingga kita bisa menciptakan kondisi perlakuan yang berbeda-beda tersebut. Katakanlah kalau untuk yang kelompok tidak minum kopi, berarti kita hanya menyediakan air putih misal, air mineral gitu ya, air mineral. Itu bisa katakanlah. Terus untuk yang minum kopi, kita menyediakan kopi dengan merek ini, dengan kadar apa ya, kadar kafeinnya segini dalam satu cangkirnya sebanyak ini, diaduk menggunakan air panas apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini dia mendeskripsikan, dia mengikutsertakan semua tahapan yang kita ikuti untuk membangun masing-masing nilai dari variabel independen. Wah, maaf, maksudnya apa ini? Ya, mungkin secara umum intinya dia menyediakan instruksi ya, yang bisa kita ikuti untuk pada akhirnya bisa menciptakan perlakuan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah manipulation check. Tuh, saya jadi bingung ya cara bacanya. Jadi kita pengecekan manipulasi. Jadi di sini ada suatu penilaian untuk menentukan apakah variabel independen itu sudah dapat dimanipulasi secara sukses atau belum, gitu ya. Katakanlah bisa berbentuk kata-kata, bisa benar-benar memastikan bahwa betul mereka sudah menghabiskan cangkirnya, atau mungkin bisa pakai tanya jawab, katakanlah apa yang Anda rasakan dan lain sebagainya. Jadi ini kita jangan dilupakan, walaupun ini juga susah-susah gampang ya untuk bisa melakukan manipulation check yang tepat itu bagaimana. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel dependent yang mungkin bisa kita pahami ya. Variabel dependent itu dia dependent kan, katakanlah mungkin manja ya, kamu kok dependent banget, kamu kok manja banget, dependent kamu kok bergantung banget sama orang, dependent dan lain sebagainya. Jadi dependent ini memang nama lainnya adalah variabel yang terikat. Ada juga variabel yang tergantung, ada variabel apa lagi ya, dependent, tergantung, terikat ya. Kalau di sini ada tulisannya measures, variabel yang kita ukur, ada effects, ada outcomes dan results. Outcomes sama results ini
kurang lebih artinya sama ya, hasil dari pengukurannya. Nah, di mana variabel dependent ini mengukur perilaku partisipan sebagai respon dari manipulasi yang kita buat, di mana dia ini dependent atau bergantung pada apa yang dilakukan oleh partisipan kita. Jadi kalau tadi variabel independen itu kuasanya ada di kita sebagai peneliti, dependent itu kuasanya ada di partisipan kita, di mana harapannya perubahan di variabel dependent itu disebabkan oleh hasil manipulasi kita. Nah, dia ini diukur menggunakan definisi operasional. Jadi, apa saja yang kita lakukan untuk mengukur variabel dependent kita. Kemudian dia mendeskripsikan prosedur apa yang kita ikuti untuk menilai atau mengukur dampak dari kondisi perlakuan yang berbeda. Jadi katakanlah kalau tadi contohnya produktivitas ya di karyawan pabrik, katakanlah pabriknya pabrik sarung tangan gitu ya. Nah, kita ngecek tuh cara mengukur produktivitasnya kayak gimana ya? Apakah kita mengukur banyaknya sarung tangan yang dapat mereka hasilkan dalam 1 jam, atau kita melihat kualitas dari sarung tangan yang mereka hasilkan, atau kita melihat dari banyaknya mereka atau cepatnya mereka tangannya bekerja dan lain sebagainya. Itu kita rinci secara prosedur bagaimana cara perhitungannya. Apakah menggunakan counter, apakah ditimbang, apakah diamatis, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke variabel kontrol. Mungkin teman-teman sudah pada cukup familiar ya dengan kontrol. Kita ingin mengontrol air, api, tanah, udara, ya, itu kan mengontrol ya, tapi yang kita kontrol di sini adalah variabel. Nah, variabel ini adalah suatu circumstances tuh kayak kondisi ya, situasi yang harus kita kontrol dengan memastikan bahwa mereka itu tidak bervariasi. Jadi cuma ada satu tingkat aja. Katakanlah kalau mau di perempuan ya perempuan aja, kalau di laki-laki ya laki-laki aja. Kalau mau diukur kalau mau di umur 20 tahun ya 20 tahun semua. Jadi kita buat seragam. Di mana variabel kontrol ini menjadi salah satu penciri yang sangat bukan kritis ya, penciri yang sangat unik mungkin ya, ciri khas dari penelitian dengan metode eksperimen dibandingkan metode penelitian lainnya. Karena katakanlah kalau teman-teman pakai korelasional, cross sectional itu ya yang cuma nyebar kuesioner, itu tidak ada kontrolnya. Ya, mungkin bisa ada sih, tapi tidak seketat di eksperimen. Ya, bisa jadi saya salah, jadi nanti teman-teman coba gali lebih dalam ilmunya. Nah, tapi di sini lebih rincinya lagi, tidak semua variabel itu bisa kita tetapkan sebagai variabel kontrol. Dan kita juga tidak mau mengontrol semua variabel, kecuali kita mau membuat kondisi yang unik. Jadi seperangkat kondisi yang unik sehingga tidak bisa direplikasi. Itu kan mungkin ibaratnya gini ya teman-teman. Penelitian kan tingkatannya banyak ya, katakanlah penelitian secara biologis itu bisa di tingkat sel. Naik lagi nanti penelitian di tingkat individu, katakanlah individu tapi pengukurannya pakai fisiologis, itu juga bisa, katakanlah pakai apa itu namanya, air liur gitu bisa. Lebih tinggi lagi katakanlah ada di tingkat kognitif, kita ngasih kuesioner gitu ya, jadi mereka yang self report kuesioner gitu, jadi mereka yang memilih pilihan jawabannya sendiri secara sadar. Dan di tingkat lebih lagi katakanlah ada secara berkelompok, begitu kan macam-macam ya. Nah, semakin unik katakanlah semakin unik atau mungkin semakin rinci, semakin detail mungkin ya bahasanya, itu kita akan semakin sulit ya, mungkin semakin sulit ya, semakin sulit ya, mungkin sekarang bahasa yang bisa saya ingat adalah semakin sulit untuk kita bisa melakukan generalisasi hasil yang kita peroleh ke populasi yang lebih luas kalau dia semakin dikontrol gitu ya. Karena yang namanya manusia ini kan memang
multifaktor ya, sangat banyak sekali faktor yang mungkin mempengaruhi kita, dan kita juga bisa saling mempengaruhi, di dalamnya juga barangkali ada konflik dan lain sebagainya, itu kan sangat rumit ya, sehingga kalau kita mau mengontrol dikunci sampai apa ya bahasanya seketat itu juga pada akhirnya ya mungkin kita bisa katakanlah menjawab rasa penasaran kita ya terkait penelitian tersebut, tapi di satu sisi juga kemampuan generalisasinya akan kurang sehingga kebermanfaatannya mungkin sangat disayangkan tidak seoptimal yang mungkin dia bisa capai gitu. Sehingga variabel kontrol ini kita kontrol semampu kita maksudnya sewajarnya ya sewajarnya gitu ya, dan semampu kita. Katakanlah kalau mau di perempuan aja ya udah nggak apa-apa perempuan aja katakanlah, berarti nanti cuma bisa digeneralisasikan di perempuan aja. Tapi kalau perempuan kemudian dia hanya lulus SD saat ini berusia 30 tahun, itu kan sangat sulit ya untuk bisa digeneralisasikan karena memang terlalu unik gitu, terlalu banyak, terlalu unik hal yang kita kontrol. Dan yang dikontrol ini juga setidaknya ada dasar kenapa harus dikontrol, itu lebih baik. Karena kalau kita asal ngontrol, di satu sisi mungkin bolehlah kalau argumentasinya adalah karena kita keterbatasan tenaga, biaya, dan lain sebagainya, itu bisa-bisa aja. Tapi di sisi lain, kalau ada ini argumentasi teoritisnya atau mungkin logikanya, itu lebih baik lagi sih. Jadi jangan terlalu dikontrol, tapi tetap harus ada yang dikontrol untuk penelitian eksperimen. Karena di bawah kalau bisa kita cek ya, the more highly controlled the experiment, the less generally applicable the result. Jadi semakin eksperimen itu dikontrol ketat, maka semakin rendah kemampuan dia untuk digeneralisasikan gitu. Nah, kita lanjut berkenalan dengan generalizability. Ya, intinya generalisasi atau nama lainnya adalah external validity. Nah, kita berkenalan sama validitas di sini ya. Sebelumnya kita pernah berkenalan dengan validitas di psikometri dan alat ukur ya mungkin. Tapi di sana fokus pembahasannya adalah validitas alat ukur. Sementara di sini adalah validitas penelitian kita. Nah, validitas di penelitian kita itu setidaknya ada dua. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Nah, kalau eksternal itu membahas terkait seberapa baik hubungan kausal dapat digeneralisasikan ke responden atau populasi yang berbeda di settings atau kondisi yang berbeda atau di waktu yang berbeda. Jadi tadi ya, berarti semakin dikontrol suatu penelitian eksperimen, maka semakin lemah pula external validity-nya. Nah, nanti kita berkenalan dengan yang internal validity. Nah, sekarang kita berkenalan dengan variabel acak atau random variables, variabel random gitu ya. Di mana variabel ini itu kita biarkan bervariasi secara acak. Udahlah bebas, saya nggak menentukan mau umur berapa, yang penting dari 18 sampai 60 tahun itu bisa, katakanlah berdasarkan usia masa aktif kerja bisa. Katakanlah saya bebaskan mereka mau preferensinya kopi, susu, jus, soft drink, terserah, bebas. Itu bisa kita bebaskan. Kita bebaskan mereka mau menikah, belum menikah, cerai, dan lain sebagainya, bebaskan, gitu bisa. Jadi di sini random variables ada setidaknya dua hal ya yang butuh kita kenal lebih dalam. Yang pertama ada random selections atau seleksi secara acak. Ini nanti kaitannya sama teknik sampling. Kemudian random assignments itu pemberian tugas secara acak. Nanti jatuhnya saat kita sudah memiliki sampel, barulah kita memberikan mereka perlakuan atau memasukkan mereka ke suatu kelompok itu secara acak. Nah, yang pertama, random selection itu untuk membuat sampel yang mewakili populasinya. Jadi katakanlah nanti kita akan belajar ya terkait sampling, ada probability sama non probability sampling. Kalau yang random selection itu lebih ke yang probability sampling, di mana itu sangat menantang, tapi di sisi lain dia memiliki external validity yang cukup kuat gitu.
Kemudian ada random assignment, itu adalah kita secara acak memberikan tugas atau memasukkan setiap orang ke suatu kondisi atau kelompok, suatu kondisi atau perlakuan ya, atau tingkatan perlakuan dari variabel independen. Katakanlah kalau tadi contohnya variabel independennya adalah kopi, berarti ada kelompok tidak minum kopi dan minum kopi kan. Nah, itu bisa kita acak. Jadi katakanlah kita sudah mendapatkan dari 100 pekerja atau karyawan pabrik, kita hanya membutuhkan 10 sampel. Nah, 10 sampel ini kita acak 5 masuk minum air putih atau tidak minum kopi, dan satunya masuk ke kelompok minum kopi. Nah, itu kita memasukkan 5 orang ini secara acak. Tidak bisa kita milih yang perempuan minum kopi, yang laki-laki tidak minum kopi, itu tidak bisa. Itu rawan confounding kalau kayak gitu. Jadi harus secara acak. Nah, secara acak lebih rincinya ada video sih. Nah, ini bisa kita simak dulu ya videonya. Random assignment in experimental research is the process of assigning participants to the experimental and control groups using chance. That way, researchers can minimize the pre-existing differences between the groups. Every participant is equally likely to be assigned to any of the participant groups. A researcher might use a random number table, flip a coin, or even roll dice to assign the participants to the various groups. Let's say you want to study whether room temperature affects exam scores in your psychology class. You might work with your instructor to divide your class up into 2 groups. Those in the control condition would take the exam in a 70-degree room, and those in the experimental condition would take the exam in an 80-degree room. But what if some of your fellow students naturally prefer a hotter setting? This difference would affect your research. If you randomly assign your participants into the 2 different groups, the control group and the experimental group, those differences would even out across both groups. This would eliminate the impact of personal temperature preference on the factor you're studying, exam scores. Ya, tadi contohnya itu ya. Jadi katakanlah kita mau melakukan penelitian terkait apakah ada pengaruh suhu ruangan terhadap skor nilai, gitu ya. Dimana bisa jadi antara sampel yang sudah kita punya sebelum kita tugaskan mereka ke masing-masing kelompok ya, itu ada perbedaan. Katakanlah tadi contohnya perbedaan preferensi ya, perbedaan preferensi ruangan atau perbedaan preferensi suka panas atau suka dingin kondisinya. Nah, itu bisa kita redam atau kita tekan perbedaannya, differencesnya dengan menggunakan random assignments. Jadi katakanlah mereka bisa menyebar ke masing-masing kelompok. Tapi di sisi lain ya, sebagai kehati-hatian saja, kalau misalkan kita menduga ada variabel yang mungkin juga bisa ikut berpengaruh pada usaha kita membuktikan apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh antara variabel independen ke dependen, itu kita harus hati-hati. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, jangan-jangan preferensi orang terhadap suhu yang tinggi atau rendah mempengaruhi skor mereka, baik di ruangan panas atau ruangan dingin, di awal itu setidaknya udah diambil datanya, bener nggak ya, katakanlah, atau mungkin juga kita bisa antisipasi lah setidaknya, karena jatuhnya nanti khawatirnya malah jadi variabel confounding. Jadi ini cuma kehati-hatian saja. Tapi di sisi lain, katakanlah kalau banyak orangnya dan memang secara acak, bisa jadi memang tertekan tuh nanti differencesnya atau perbedaan yang udah ada bahkan sebelum kita memberikan perlakuan. Nah, kalau tadi bapaknya itu melakukan random assignments ya, itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan lempar koin. Jadi eksperimen pertama kita lempar koin, kalau dia gambar masuk kelompok A, kalau dia angka masuk kelompok B, itu bisa di random terus kayak gitu. Jadi tiap orang dilempar koinnya tuh bisa. Tapi kalau saya ya merekomendasikan tuh bisa pakai Excel, ada fungsi sama dengan RAND, itu nanti bisa aja teman-teman bisa pakai sebagai ini penambahan aja. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan confounding variable ya tadi.
Apa itu confounding variable? Coba kita simak dulu. A confounding variable is any factor other than the one being studied that might produce an effect in research. These other factors can interfere with our studies and keep us from being able to apply our results to the larger population. Let's take a closer look at an example to see how this works. A researcher might ask, do people behave more violently when the weather is uncomfortably hot than when the weather is more moderate? In this case, the outside temperature would be the independent variable, the variable whose effect is being studied, and level of violent behavior would be the dependent variable, the outcome factor, the variable that may change in response to changes in the independent variable, which is outside temperature in this case. But can you think of anything else that influences our tendency to act in a violent manner? What about our income level and where that places us in society? On a blisteringly hot summer day, a person with a relatively high income may be in a comfortable home with air conditioning to stay cool. As a result, this person may be less likely to engage in aggressive acts. A person with a lower income might instead live in a smaller, cramped space without adequate air conditioning, and therefore may be more likely to engage in violent behaviors. Both of these individuals experience the same outside temperature, the independent variable, but their income interferes with the effects of that temperature and also affects their tendency to behave violently, the dependent variable. So the dependent variable of violence is affected by income level as well as by outside temperature. That means that income level is a confounding variable in this study of the effects of outside temperature on violent behaviors. This simple example shows the importance of being aware of possible confounding variables and the way they can affect research results. Ya, tadi contohnya ya. Jadi ini menunjukkan seberapa penting kita tuh berusaha untuk tetap sadar ya, atau aware atau was-was terkait berbagai variabel yang mungkin bisa berpengaruh kepada variabel dependen kita, padahal sebenarnya kita nggak mau meneliti dia. Tadi contohnya ya, katakanlah, nah ini kita mau melihat apakah ada pengaruh dari, nggak ada gambar panasnya ya. Oke lah, ya gini aja mungkin ya. Kita mau melihat apakah ada pengaruh dari suhu panas ya terhadap kecenderungan orang untuk berlaku agresif, katakanlah ya misal. Kita menduga bahwa iya nih kalau semakin panas orang akan cenderung agresif. Tapi ternyata saat kita mencoba untuk melakukan penelitian eksperimen, ada juga faktor lain yang memang sudah dari sononya ya, dari awalnya itu berpengaruh pada kecenderungan orang bersikap atau berperilaku agresif, yaitu adalah income level atau pendapatan orang ya. Katakanlah untuk orang yang pendapatannya menengah ke atas di kiri ini ya, dia memang sudah terbiasa dalam kehidupan yang dingin gitu ya. Bukan dingin ya, maksudnya mereka punya akses gitu ke AC misal, sehingga mereka tidak merasa kepanasan dan lain sebagainya. Dan mereka juga punya ruangan yang luas sehingga kompetisinya itu tidak seberat kalau ada di kelompok orang dengan kondisi tingkat penghasilan yang menengah ke bawah misal, di mana di sini kita lihat di kanan mereka tidak ada kipas angin sehingga mereka memang kondisinya panas dan juga sempit begitu ya, sehingga jatuhnya memang mereka sedari dulu sudah memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang agresif misal. Ini misal aja ya teman-teman, jangan digeneralisasikan ke diri kita atau di luar sana gitu. Nah, sayangnya kita cuma mau menyelidiki pengaruh dari suhu, tapi ternyata ada confounding variable berupa income. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi, kalau ternyata di akhir kita baru mendapatkan atau menyadari ya, atau mencurigai ada variabel confounding dalam penelitian kita, itu bisa sangat mengancam validitas internal kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait confounding variable. Nih ya, dari confounding variable itu semua kondisi yang dia tuh berubah secara sistematis saat eksperimenter atau kita itu memanipulasi variabel independen yang, nah, independen itu namanya confounding variable. Di sisi lain ada juga katakanlah tadi ya, semua variabel yang mungkin mempengaruhi
variabel dependent tapi tidak kita teliti dalam studi. Nah, itu jadi sangat tricky itu apa ya? Ya beresiko lah ya untuk confounding variabel ini. Nah, kalau ternyata penelitian kita itu punya confounding variabel, maka validitas internal kita itu terancam. Apa itu validitas internal? Validitas internal adalah apakah perubahan yang kita manipulasi di variabel independen itu satu-satunya penyebab pada perubahan variabel dependen di studi kita. Kalau betul itu penyebabnya adalah variabel independen yang sudah kita tentukan, maka validitas internal kita kuat. Tapi kalau ternyata bukan, dalam artian ada variabel confounding di sini, maka validitas internal kita itu terancam. Kurang lebih seperti itu. Sehingga penting untuk kita membekali diri kita terkait variabel confounding dalam studi yang akan kita lakukan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, serinci apapun kita berusaha untuk membuat penelitian itu terencana, jelas, kita antisipasi sebagaimana sedemikian sehingga itu bisa saja masih akan ada terjadi masalah, error, dan lain sebagainya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi ya gak apa-apa, setidaknya kita ancang-ancang begitu. Nah, ini udah selesai ya untuk tugasnya. Mungkin jangan lupa memang ada pilihan antara yang individu dan kelompok, dan juga jangan lupa mengumpulkan tugas individu review jurnal. Dan mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan saya juga mohon maaf barangkali dalam materinya tentunya saya tidak luput dari kesalahan ya. Sehingga teman-teman mohon dan silahkan ya, saya sangat mendukung untuk teman-teman bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri. Jadi nanti silahkan mencoba mencari alternatif sumber lain untuk bisa melakukan cross reference ya, cross check apakah apa yang saya sampaikan itu memang betul sebagaimana ilmu pengetahuan sesungguhnya. Sehingga silahkan teman-teman coba pastikan. Dan juga tentunya dalam saya menyampaikan materi ada banyak kesalahan yang bisa jadi saya sampaikan ya, saya juga mohon maaf, atau mungkin caranya kurang tepat dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Semoga dimudahkan untuk perkuliahan dan juga kehidupan secara umumnya. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.